البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membahas dari hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang padanya penyebutan tanda-tanda kubra untuk tegaknya hari kiamat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 tanda-tanda yang disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah yang disebutkan ini berurutan atau bagaimana? Indahnya hadis tidak berurutan. Kenapa kita katakan demikian? Baik, yang pertama, karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan huruf atau waw, dan wawu tidak memberikan faedah pengurutan apa yang disebutkan. Yang kedua, dikarenakan datang dalam riwayat yang lain dari sahabat yang sama. Disebutkan dalam riwayat itu urutan yang berbeda dengan apa yang disebutkan di sini. Dan bahkan datang hadis yang lain juga menyebutkan dengan apa urutan yang berbeda juga, menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah tidak diinginkan tertib. Dan di antara para ulama yang mengklasifikasikan tanda-tanda kubra ini apabila berdasarkan dalil-dalil yang ada yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, siapa yang klasifikasi beliau bagus dalam masalah ini untuk mempermudah kita? Siapa? Ahmad At-Tibi rahimahullah ta'ala. Bagaimana pendapat beliau dalam masalah ini? Beliau bagi tanda-tanda kubra tersebut menjadi 2. Yang pertama, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya, yang diawali dengan keluarnya Dajjal. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, tanda yang menunjukkan terjadinya kiamat. Bahwasanya ketika tanda itu muncul, ya sudah terjadi kiamat. Yaitu apa yang pertama kali? Yang disebutkan pertama kali apa? Ridwan? Dukhan. Nah, dalam sebagian hadis, penyebutannya yaitu tulu'u syamsi min maghribiha. Baik. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, inna awwal al-ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabah 'ala an-nasi duha wa ayyuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala athariha qariban. Sungguhnya tanda yang pertama kali muncul untuk menunjukkan tegaknya hari kiamat yaitu terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabbah, keluarnya binatang yang berbicara di waktu duha. Kapan saja dari keduanya yang muncul terlebih dahulu, maka mesti setelahnya akan muncul dalam waktu dekat. Di sini menunjukkan bahwasanya antara kedua perkara ini wallahu taala alam, yang mana terlebih dahulu. Sehingga kalau At-Tibi kemudian mentarjih
menguatkan bahwasanya ad-dukhan Nabi itu, maka ini pendapat yang kuat berdasarkan dalil yang lain telah kita lewati kemarin. Karena dengan dukhan, dukhan terbedakan tidak antara muslim dan kafir? Indah ya Ukasha. Terbedakan bedanya apa? Nah, kalau dukhan mengenai seorang yang beriman, maka hanya apa? Seperti zukam, seperti apa? Pilek saja. Adapun kalau mengenai kafir, maka dia akan apa? Yang takwa, yaitu akan menggelembung. Allah Ta'ala bagaimana? Nah, sehingga apa? Menggembung dikarenakan apa? Asap tersebut. Sekarang kita lanjutkan ad-dabbah. Karena Dajjal akan dibahas pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya insyaallah. Sekarang kita bahas lebih dahulu dabbah. Dabbah ini masuk kategori yang mana? Dari dua klasifikasi Imam At-Tibi rahimahullah. Indah ya Ja'far. Dabbah masuk klasifikasi yang mana? Jenis yang kedua yaitu tanda tentang tegaknya hari kiamat. Nah, dan termasuk tanda yang akhir-akhir keluar alhamdulillah. Baik, karena dabbah keluar setelah apa? Matahari terbit dari barat. Dalil yang menunjukkan hal ini dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apabila telah terjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tegaknya hari kiamat, maka kami keluarkan bagi mereka hewan dari bumi. Yang hewan ini berbicara kepada manusia, mengatakan sesungguhnya manusia dulu terhadap ayat-ayat kami tidak yakin. Maka sekarang mereka semua baru melihat dengan yakin tentang tegaknya hari kiamat. Adapun dalil dari as-sunnah banyak, walhamdulillah, di antaranya hadis Hudzaifah bin Asid yang disebutkan di sini, juga hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ardh." Tiga perkara bila telah keluar maka tidak bermanfaat bagi suatu jiwa keimanannya yang sebelumnya dia belum beriman dan belum beramal kebaikan di atas keimanannya, yaitu terbitnya matahari dari barat dan keluarnya Dajjal serta keluarnya binatang bumi ini. Dan berhubungan dengan dabbah ini apa? Khilaf di kalangan para ulama alhamdulillah tentang sebenarnya hewan yang keluar dari bumi itu apa? Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Yang pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, awalul aqwal annaha fasilu naqati salih wa huwa as-sahha wallahu a'lam. Menurut Imam Qurtubi, pendapat yang paling sahih di sisi beliau adalah apa? Adalah anak dari unta Nabiullah Saleh. Sebagaimana dalam tafsir beliau.
Beliau berdalil dengan riwayat yang datang dalam hadis Hudzaifah bin Asid, tapi dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dabbah, kemudian beliau mengatakan, lam yar'ahum illa wa hiya tarhu baina rukni wal maqam. Baik. Dan syahidnya tarhu. Nah, tarhu tidak digunakan kecuali untuk unta, suara unta. Baik. Nah, sebabnya karena fasil ini, yaitu anak unta ini tatkala induknya dibunuh, dia lari. Kemudian terbukalah suatu batu dan dia masuk ke dalamnya. Kemudian tertutup kembali, maka tidak keluar kecuali apa? Di saat tegaknya hari kiamat. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Cuma hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi ini afanifillah derajatnya dhaif. Nah, derajatnya dhaif. Baik. Sehingga ketika kita tahu kedhaifannya, maka jelas dalam pendapat tersebut lemah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya dabbah tersebut adalah al-jassasah, yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tentang kisah Dajjal. Baik. Dan ini dinisbahkan kepada Abdullah bin Amr al-As, sebagaimana dalam syarah Muslim yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Cuma dalam hadis Dajjal tersebut kita tidak mendapati isyarat maupun dalil bahwasanya dabbah yang keluar di saat tegaknya hari kiamat adalah jassasah yang ada dalam kisah Dajjal. Yang jassasah ini dinamakan jassasah kenapa? Karena dia mencari-cari berita tentang apa? Tentang Dajjal. Kapan dia bisa keluar? Baik. Dan juga jaraknya cukup jauh antara Dajjal dengan apa? Dengan tersebut, karena setelah Dajjal keluar baru masa turunnya Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Yang jelas tidak ada dalil yang menunjukkan kalau jassasah adalah dabbah tersebut. Walaupun jassasah bisa berbicara, tidak bisa berbicara, karena suatu hewan yang dipenuhi dengan rambut berbicara, bertanya kepada rombongan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu saat itu. Yang ketiga menyatakan bahwasanya dabbah tersebut adalah as-su'ban, seekor ular. Dan yang apa? Yang ada di tembok Ka'bah, yang diusir oleh orang-orang Quraisy tatkala membangunnya. Cuman ini juga tidak ada dalil yang mendukung. Pendapat yang keempat, ad-dabbah adalah isim jenis untuk semua yang apa? Yang bergerak atau berjalan di muka bumi. Yang menurut dia bahwasanya dabbah ini kita tidak tahu apa. Tapi kemungkinannya kata pendapat yang keempat ini adalah merupakan apa? Merupakan hewan-hewan seperti bakteri dan seterusnya. Tapi ini juga kaul pendapat yang tidak ada dalilnya. Baik.
disebutkan Ibnu Katsir dan yang lainnya pendapat tersebut, tapi pendapat ini adalah pendapat yang ba'id, pendapat yang jauh. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana dari banyaknya pendapat dalam masalah ini? Nah, dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala, al-ayah sharihatun bil qawli al-arabi annaha dabbah. Wa ma'na dabbah fi lughati al-arab ma'rufun wadih la yahtaju ila ta'wil. Wa waradat ahaditsu katsirah fi as-sihah wa ghayriha bi khuruj hadhihi ad-dabbah al-ayah wa annaha takhruju akhir zaman, wa waradat atharun ukhra fi sifatiha lam tunsab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muballigh an rabbih wal mubayyin ayati kitabih. Fala alaina an nad'aha, walakin ba'du ahli asrina minal muntasibina lil Islam alladziina fasha fihimul munkar minal qawli wal batil minal ra'i alladziina la yuriduna an yu'minu bil ghaib wa la yuriduna illa an yaqifu an inda hududil maddah allati rasamaha lahum muallimuhum wa qudwatuhum muwahhidu Eropa al-wathaniyun al-ibahiyun. Ini bantahan dari Syekh Ahmad Syakir untuk mereka-mereka yang tidak mengakui dabbah ini, nah, hewan yang khusus yang keluar memang ya hewan. Nah, karena sebagian orientalis yang terpengaruh oleh Eropa tidak beriman dengan perkara-perkara gaib seperti ini, sehingga itu adalah ibarat virus, ibarat bakteri yang kemudian menjadikan manusia mati. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kita tidak bisa menentukan dabbah itu dari jenis apa. Yang penting binatang keluar dari bumi, ikhwanifillah, kemudian berbicara. Berbicara, dan apa? Memberi tanda bagi manusia mana mukmin, mana kafir. Baik. Memberi tanda mana mukmin, mana kafir. Sebagaimana dalam hadits Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Takhrujud dabbah fatasimun nas ala kharatimihim." Ya. Khurtum yaitu ujung hidungnya ini dikasih tanda. Kasih tanda. Baik. Dikasih tanda sehingga terbedakan antara mukmin dan kafir. Juga pada hadits yang sahih dijelaskan alhamdulillah bahwasanya dabbah ini ada batul aq, ya, yang keluar dari bumi, bukan dari selain bumi. Dan mengenai tempat keluarnya, ini juga dikhilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dari Makkah, ada yang mengatakan ada 3 tempat keluar. Terkadang keluar dari sebagian gurun, kemudian bersembunyi, kemudian keluar dari sebagian desa, kemudian nampak di Masjidil Haram. Baik. Dan kalau kita perhatikan, banyakkan pendapat dalam masalah ini menetapkan bahwasanya keluarnya dari Al-Haram Al-Makki. Dari Haram Al-Makki. Wallahu ta'ala alam. Mengenai yang dilakukan oleh dabbah, sebagaimana diisyaratkan tadi, dia memberi tanda antara mukmin dan kafir. Baik.
Adapun mukmin afanillah maka akan nampak dari wajahnya tayyib yang merupakan tanda keimanannya. Adapun kafir maka apa? Dibikin tanda di hidungnya sehingga diketahui alamat kekufurannya. Yang dengan keluarnya itu afanillah berarti apa? Tertutup pintu tobat karena sudah apa? Ditandai ini mukmin, ini kafir. Sehingga yang ditandai kafir sudah tidak bisa lagi untuk apa? Jangan saya mau beriman, tidak bisa. Karena sudah tertutup pintu tobat ketika keluarnya sudah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Kalau sudah keluar tidak bermanfaat lagi keimanan saat itu. Tayyib. Dan juga yang menunjukkan hal ini dikarenakan keluarnya dabbah setelah apa? Setelah terbitnya matahari dari arah barat. Wallahu ta'ala a'lam.